Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mengucapkan puji syukur dulu atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyebut doa? Saya, Bu. Oke, silakan Haikal. Setelah Ibu dan sekalian, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa, kita ajar supaya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyakiri dan min asyayyina wa bihamdika ya rabbal alamin wa ya majid subhani wa masdar sina Muhammad wa sina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum Terima kasih Haikal. Selanjutnya Ibu mau ngecek data hari dulu. Aprilia, Ayu Purwaningsi, Balkis, hadir. Adelia, hadir Bu. Wanda, hadir Bu. Bionika, hadir Bu. Rasko, hadir Bu. Haikal, hadir Bu. Oke, baiklah. Kan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila sebagai kedudukan dasar negara. Nah, sekarang kita beralih ke materi mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai video motivasi untuk kalian agar kalian tidak malas dalam belajar. Selamat menyaksikan. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun impian dan keinginan tak akan ada tanpa ada yang mau untuk mewujudkannya. Malas gak katanya. Nanti aja. Besok aja ini. Terus belajar. Melakukan hal yang tidak perlu. Tapi saya melakukan film sampai sini. Sadarlah. Ini dan keinginan bukan hanya menjadi sebatas anak. Tidak hanya dimalas-malasan dan suka mengenalinya. Belajar melelahkan dan bosan, tapi lebih lama dengan perjuangan uang menjadi sekolah dengan kerja keras dan memuliakannya lebih baik dan lebih baik. Anak-anak itu tadi adalah video motivasi antara rasa malas SDK. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari video tadi? Ya, silakan Adelia. Oke, kalau aku lihat dari video tadi Bu, jadi kita harus melawan rasa malas kita karena kita harus bertekad untuk kita menjadi sukses ke depannya Bu. Jadi untuk kita menekatkan untuk kesuksesan kita harus melawan rasa malas kita. Oke, baik, terima kasih Adel. Nah, dari kesimpulan dari video tadi, kerjakan apa yang bisa dikerjakan dan jangan menunda-nunda. Lagi bisa dikerjakan maka kerjakanlah. Iya Bu. Nah, kembali ke materi pada hari ini yaitu mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Harga produk dalam negeri saat ini banyak sekali. Seperti yang kita ketahui, produk luar negeri itu yang masuk ke dalam produk dalam negeri sehingga banyak dari masyarakat Indonesia sendiri yang menggunakan atau yang lebih memilih menggunakan produk
luar negeri daripada produk dalam negeri. Sehingga berbagai produk luar negeri dapat dijual ke Indonesia dan sebaliknya. Globalisasi telah menyebabkan masuknya faktor luar negeri melalui dari fashion, teknologi, makanan, dan lain sebagainya, membuat persaingan antara produk asli Indonesia dengan produk-produk impor semakin ketat. Padahal saat kita mencintai dan membeli produk dalam negeri yang mempunyai keuntungan yang diperoleh negara, padahal sebenarnya negara kita bisa serba bisa, apalagi Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya. Selanjutnya, arti mencintai produk dalam negeri. Apakah ada yang mau tahu ya apa cara kita mencintai produk dalam negeri itu seperti apa? Silakan Veronica. Baik Bu, jadi cara mencintai produk dalam negeri itu kita menggunakannya seperti itu. Ya. Haikal mungkin ada yang ditambahkan? Sama juga dengan Veronica. Pertama kita harus mengenali dulu produk dalam negeri serta menggunakannya. Apalagi sekarang itu produk dalam negeri itu tidak jauh berbeda kualitasnya dengan produk dalam negeri. Mungkin saya Atau mencintai produk. Terima kasih kepada Haikal dan Veronica atas jawabannya. Kasih aplaus. Arti mencintai produk dalam negeri itu ya benar sekali bahwa kita itu dapat mengenali produk-produk Indonesia terlebih dahulu dan kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Mencintai produk dalam negeri artinya menghargai, melestarikan, menjaga dan menggunakan produk Indonesia. Mengenali dan menggunakan produk dalam negeri. Tak disangka, meskipun masih banyak termasuk dalam negara yang berkembang, ternyata produk-produk buatan Indonesia telah sukses mendunia. Lihat saja produksi dalam negeri seperti Top Angin, Aqua, hingga Indomie yang menjadi favorit masyarakat secara global. Selain nama produk tersebut, Indonesia juga memiliki beberapa produk yang berstandar dunia, bahkan sudah mampu menembus pasar internasional. Nah, ini dia contoh produk Indonesia dan contoh produk dalam negeri yang mendunia. Silahkan dilihat sendiri ya anak-anak. Ibu, ya Veronica, itu sepatu Cibaduyut itu apa Bu? Sepatu Cibaduyut itu adalah sepatu kulit yang dibuat di daerah Cibaduyut. Oh, seperti itu ya Bu. Ya, kasih Bu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pentingnya mencintai produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk-produk dalam negeri yang memperlihatkan rasa cinta dan rasa nasionalisme kita terhadap dalam negeri atau Indonesia ini. Menjaga nama baik bangsa, menggunakan produk buatan dalam negeri dapat terus melindungi nama baik bangsa Indonesia. Upaya agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas produk kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah maupun seluruh masyarakat. Karena tanpa adanya dukungan pemerintah atau dari masyarakat, kita tidak bisa bersaing dengan produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu berani menghadapi persaingan global. Yang selanjutnya yaitu menurunkan pajak ekspor dan memperketat masuknya barang impor. Karena dengan semakin sedikit barang impor yang masuk ke Indonesia, maka semakin berkurangnya minat warga Indonesia untuk menggunakan produk impor. Selanjutnya yaitu hakikat budaya lokal dan nasional. Budaya lokal yaitu sebuah, di sini mau bertanya dulu, apa itu budaya lokal? Ada yang, ya ada dia silakan. Budaya lokal itu adalah budaya yang tumbuh di sekeliling atau di lingkungan daerah kita, Bu. Oke, benar sekali ya Adel, kasih apresiasi untuk Adel. Budaya lokal yaitu sebuah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta diakui dan dimiliki oleh masyarakat suku bangsa setempat atau sekitarnya. Contoh budaya lokal yaitu rumah adat, lagu daerah, kesenian tradisional. Budaya lokal ini harus kita lestarikan sampai anak cucu kita nanti. Budaya nasional yaitu sebuah kebudayaan yang berasal dari berbagai jenis kebudayaan di daerah dan diakui juga dimiliki masyarakat sebagai identitas nasional. Contoh dari budaya nasional sendiri adalah batik, wayang kulit, angkus, keris, gamelan, tari saman, tari kecak, dan Pancasila. Nah, contoh dari budaya nasional juga tidak boleh hilang sampai generasi selanjutnya. Mengapa kita harus mempromosikan budaya Indonesia?
Tradisi dan kebudayaan lokal dapat tergerus kalau adanya budaya asing dikata dan dikelola dengan baik. Untuk itu, tentu kita harus menghindari dampak negatifnya. Potensi konflik dapat dicegah dengan adanya kesadaran bahwa setiap orang harus mampu dan mau memahami budaya orang lain yang berbeda dengannya. Kemudian, melestarikan budaya bangsa Indonesia salah satunya dapat dilakukan dengan mengenalkan atau mempromosikannya di kancah dunia. Kita bisa mempromosikan budaya Indonesia dengan cara memperkenalkannya dengan dunia global, dengan dunia luar. Nah, ada cara mempromosikan budaya lokal dan nasional, yaitu kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya ini menjadi sarana untuk mempromosikan budaya Indonesia supaya lebih banyak dikenal dengan masyarakat global. Salah satu contoh kolaborasi budaya ini dapat berupa pertunjukan seni. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi komunikasi sudah berkembang pesat. Kemajuan ini juga bisa menjadi sarana promosi kebudayaan. Salah satunya dengan pembuatan iklan terkait budaya yang akan dipromosikan. Selanjutnya yaitu menggelar acara penting di lokasi budaya. Menggelar acara penting di kenegaraan di wilayah kebudayaan bisa menjadi sarana promosi yang dilakukan. Yang terakhir yaitu mengikuti acara kesenian di luar negeri. Oke, sekian itu dia materi kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah ada dari murid-murid sekalian yang bertanya terkait materi kita pada hari ini? Oke, silakan Haikal. Ibu, Ya. bagaimana menghadapi orang yang terlalu mempromosikan produk lain, padahal produk di dalam negeri itu kualitasnya sama dan juga bisa dia jual di luar negeri. Oke, bagaimana cara Menghadapi orang yang sering menggunakan produk luar negeri sedangkan produk dalam negeri jauh juga lebih baik. Oke, mungkin dengan cara kita bisa memperkenalkan produk yang sama seperti coklat Dairy Milk dan Silver Queen. Kan coklat Dairy Milk itu berasal dari luar negeri, sedangkan Silver Queen itu produk asli yang dibuat di dalam negeri. Jadi selain Dairy Milk itu juga ada produk yang sama yang jauh mungkin terbaik, yang tidak jauh beda rasanya, yang produksi Indonesia sendiri. Bagaimana Haikal? Baik Bu, Pak. Berarti kita harus coba dulu gitu produk yang dalam negeri, mungkin bisa ada perbandingan atau penolakan yang lebih dengan produk negeri. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan Nalina Putra Rasko. Baiklah, terima kasih Ibu. Izin bertanya, bagaimana jika kita memiliki teman yang tidak mempromosikan budaya lokal, dia lebih mencintai budaya luar, seperti contohnya budaya Korea, dia lebih mempromosikan itu, tanggapan Ibu bagaimana Ibu? Oke, baiklah Rasko. Oke, tanggapan Ibu terkait anak zaman sekarang ya yang lagi mengikuti perkembangan di luar negeri daripada ini. Kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali Gen Z yang mengikuti K-pop kan, dan mereka lebih tertarik dengan dunia K-pop daripada Indonesia sendiri. Nah, itu sebenarnya contoh perilaku yang buruk ya, dimana kalau agama Islam sendiri kan mengajarkan bahwa kita tuh tidak harus berjoget-joget dan menggunakan pakaian-pakaian yang meniru mereka yang mungkin terkesan tidak sopan. Jadi bagaimana tanggapannya itu tidak baik dan alangkah baiknya jika itu ditinggalkan. Mungkin teman-teman bisa dinasihati supaya meninggalkan ajaran itu. Bagaimana Putra Rasko? Baiklah, terima kasih Bu atas nasihatnya. Saya juga akan menasihati teman saya yang tidak mempromosikan budaya lokal dan lebih mengutamakan budaya luar. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, sekarang mungkin materi kita cukup sampai di sini, dan untuk tugas akhir dari materi kali ini, Ibu punya di sini Ibu akan membuat kelompok. Di sini siswanya akan dibagi menjadi 2 kelompok, dan di sini Ibu sendiri ya yang menjadikan kelompoknya. Baik Bu. Nah, untuk kelompok pertama yaitu Ayu, Wanda, Aikal, dan Bakis. Kelompok 2 yaitu Adelia, Pionika, Aprilia, dan juga Rasko. Nah, di sini tugas kalian yaitu cari perkembangan
Nah, kalian buat dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan di depan. Baik, Bu. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu tutup. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati siswa sekalian, minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya kita berdoa dulu. Aikal bisa kembali dipimpin doa. Baik, marilah kawan-kawan sebelum kita pulang, marilah kita